Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu, dan yang sakit mudah cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Semua tahu kalau perjuangan timnas Indonesia di ronde 4 benar-benar terbilang berat. Tentu semua tidak terlepas dari konyolnya AFC yang bisa-bisanya ada tuan rumah dalam hal babak semacam ini. Tapi mau dibahas kayak apapun, emangnya AFC gitu, dan cara mainnya benar-benar kasar dan norak ya, alias sudah putus urat malunya. Asal amplop besar lancar ya udah jalan aja ya. Bagi Indonesia sendiri sebuah kerugian besar andai Oleh Romeni benar-benar nggak bisa tampil ya. Kita tahu semua Oleh sekarang menjalani operasi ya. Emang semua belum 100% karena tergantung dari dia sendiri bisa pulih tepat waktu atau enggak. Tapi ya, dalam hal ini tim kepelatihan PSSI harus bisa menyusun rencana cadangan sebagai alternatif. Dan hal ini Pak Erik kepada media mengatakan kalau selain Mauro akan ada 2 tambahan pemain baru di posisi depan, yang mana banyak asumsi kalau kedua nama tersebut adalah Dean Zilbergen dan Milano Jonathan. Nah, kalau itu benar-benar, maka paling enggak di bulan Agustus segala proses harus sudah clear, biar harapannya mereka bisa main di bulan September ketika uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, sekaligus adaptasi agar chemistry paling ya dikit-dikit lah bisa terbentuk. Hal yang kemudian diketahui cukup membuat Arab Saudi emosi, jengkel ya. Kenapa? Tim yang satu ini bilangnya kok bisa secepat itu untuk mendapatkan pemain keturunan ya. Nah, itulah namanya keajaiban ya untuk Indonesia ya. Jadi mereka merasa jika PSSI terlalu mudah untuk menaturalisasi pemain baru dalam waktu singkat, terlebih semuanya dilakukan tanpa biaya alias ya kemauan dari sang pemain itu sendiri. Tentu saja ini akan membuat mereka lebih butuh waktu untuk menganalisa. Sebab kalau mainnya sama Oleh, paling enggak mereka udah punya gambaran. Tapi kalau Dean, Milano, Mauro, mungkin juga Jean Raven, kalau mau dicoba, mereka kan nggak ngerti sama sekali ya. Memantaunya ya lewat-lewat aja, lewat FIFA Matchday aja bulan September. Itu pun nggak maksimal pastinya ya. Ya itulah dinamika persepak bolaan. Jadi memang kalau kita lihat waktunya ya, terbilang masih cukup lama. Bagaimanapun juga timnas Indonesia harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut 2 laga penting di ronde keempat. Sebab semua itu jika nanti 70-80% tim Garuda nggak akan diperkuat oleh Romeni, wah kacau kan. Namun hal ini kita harus percaya dan berharap akan ada keajaiban. Siapa tahu recovery Oleh bisa berjalan lebih cepat dan Oktober dia udah bisa pulih 100%. Karena biar bagaimanapun juga penting agar posisinya di klub nggak tergeser juga. Nah, sebagaimana dari antisipasi itu, pelatih sendiri kabarnya sedang memantau serius ya Jean Raven yang kini sedang berjuang di tim U23. Ya minimal Raven ini bisa dijadikan opsi menarik untuk cadangan ya, manakala dirinya bisa rasa mampu. Toh dari sisi postur Raven terbilang mumpuni, walaupun kali lagi dia masih masih terlalu mentah untuk bertarung di ronde keempat. Ya minimal dikasih kesempatan dahulu lah latihan bareng sama pemain timnas senior,
agar supaya sekalian belajar ya. Selain Raven, sejatinya ada 2 Mauro Siltra yang diketahui tinggal selangkah lagi sudah clear ya. Seperti Raven juga, Mauro sebenarnya juga diproyeksi untuk tim U23 ya. Namun apabila dirasa oke ya bukan nggak mungkin dia akan dicoba di senior sebagai tambahan opsi di lini depan. Nah, sebenarnya dari sisi kematangan pemain serta produktivitas Mauro ada di atas Raven ya, karena Raven semasa di Dordrecht hanya sebatas pemain itu cadangan, beda dengan Mauro yang merupakan andalan utama tim U21 ya di Volendam dengan catatan 17 gol dari 21 penampilan di musim tahun 2024 tahun 2025. Nah, bahkan di musim ini juga Mauro udah 7 kali diberikan kesempatan tampil tipis-tipis di tim utama, sehingga dari sisi jam terbang kembali lagi Mauro masih unggul di atas Raven yang baru mendapat kontrak profesional pertama justru di Liga Indonesia. Selain 2 nama tadi, tentu pasti nggak mau dong berjudi ya dengan tergantung pada 2 pemain yang levelnya masih muda ya. Jadi sehingga PSSI sendiri sudah mengupayakan 2 pemain selain Mauro dan Raven tadi ya. Jadi mudah-mudahan lah apa yang dicari-cari PSSI, kita semua mengharapkan cepat dapat, sehingga di dalam laga ronde 4 nanti kita bisa mendapat kemenangan. Terima kasih, Merdeka.